Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kami, kelompok 12 yang beranggotakan Cindy Rafika Sari, Atika Lailatul Fitri, Herlina Febriati dan Rizky Pradana Saputra akan mempresentasikan materi yang berjudul Pajak Penghasilan Pasal 2. Materi yang akan kami presentasikan terdiri dari pemotong pajak, saat terutangnya, tarif dan objek pajak, perlakukan pefatas penghasilan royalti, sewa dan penghasilan lain, bukan objek pajak, penghasilan atas jasa keuangan, dan yang terakhir saat terutang, penyetoran dan pelaporan. Untuk sebab yang pertama yaitu pemotong pajak. Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau Undang-Undang PPH Tahun 1984. Pemotong pajak PPH pasal 23 adalah: yang pertama, badan pemerintah; yang kedua, subjek pajak. Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri, yaitu subjek pajak yang ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Jika perorangan lahir di Indonesia telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua yaitu subjek pajak luar negeri, yaitu mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang ada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan kegiatan bisnis di Indonesia. Selanjutnya yaitu saat terutangnya. Perpotongan pajak penghasilan oleh pihak-pihak sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran akhir bulan. Terutangnya penghasilan bersangkutan tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Saya Atika Lailatul Fitri akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Cindy. Yang selanjutnya adalah materi tarif dan objek pajak. Dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, struktur tarifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 15% dikali penghasilan bruto dan bersifat tidak final dikenakan terhadap penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang sudah dipotong oleh PPH pasal 21. Yang kedua, tarif sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Yang kedua, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Objek pemotongan PPH pasal 23 yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto ini adalah: yang pertama, dividen. Pengertian dari dividen ini mengacu kepada pasal 4 ayat 1 huruf G dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mana penjelasan lebih lanjut dirinci pengertian dividen mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang A, pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. B, pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. C, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Dan yang D, pembagian laba dalam bentuk saham, dan seterusnya. Yang kedua, bunga. Pengertian bunga merujuk pada pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana dalam pengertian bunga termasuk juga premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
ada jenis bunga yang bukan merupakan objek pajak sehingga tidak boleh dipotong pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jenis bunga lain seperti bunga deposito dan tabungan menjadi objek pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 final. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ada objek pajak baru, yaitu imbalan bunga yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak berkenaan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan atau putusan banding. Namun, imbalan bunga bukan merupakan objek pajak PPh pasal 23. Dan yang ketiga adalah royalti. Royalti ini merupakan suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, dan lain sebagainya. B. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. C. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Yang D. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup atau motion picture films untuk siaran televisi. Royalti dikenakan tarif pajak sebesar 15% dari penghasilan bruto dan dapat diperlukan sebagai kredit pajak. Untuk imbalan royalti ada kemungkinan merupakan objek pemotongan pasal PPh pasal 26 jika penerima penghasilannya adalah wajib pajak luar negeri. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Hadiah, penghargaan, dan bonus merupakan objek pemotongan PPh pasal 21. Namun ruang lingkup pemotongan PPh pasal 21 adalah bahwa penerima penghasilannya wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Apabila penerimanya adalah wajib pajak badan dalam negeri atau BUT, maka PPh pasal 21 tidak bisa diterapkan. Untuk jenis wajib pajak tersebut, maka PPh pasal 23 lah yang bisa diterapkan. Adapun hadiah yang dipotong PPh pasal 23 adalah hadiah penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi dalam negeri dan luar negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan. Berikut adalah jenis-jenis penghasilan objek pemotongan PPh pasal 23 yang dikenakan tarif PPh pasal 23 sebesar 2%. Yang A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Jasa konstruksi telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2, sehingga tidak lagi menjadi objek pemotongan PPh pasal 23. Dengan demikian, dalam kelompok ini pada umumnya adalah imbalan jasa selain dari jasa konstruksi. Pengertian jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan dapat ditemui di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 35-PJ-2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa, teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK 03/2008 yang dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto, yaitu seperti jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, serta jasa perancang desain dan seterusnya.
Beralih ke materi yang selanjutnya yakni perlakuan PPh atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 433/PJ/2009 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dijelaskan antara lain, A. Hak cipta adalah merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. B. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun. C. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer. D. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Dan yang E, pemegang hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Yang kedua, pemanfaatan hasil karya sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil karya sinematografi, yaitu A. Dengan pemindahan seluruh hak cipta tanpa persyaratan tertentu, termasuk tanpa ada kewajiban pembayaran kompensasi di kemudian hari. B. Dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya, dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan karya sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu. Yang C. Dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop. D. Dengan memberikan hak cipta menggunakan hasil karya sinematografi kepada pihak lain tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya. Yang ketiga, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari penggunaan hasil karya sinematografi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf A dan huruf D tidak termasuk dalam pengertian royalti. Yang keempat, penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dari pemberian hak menggunakan hak cipta kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf B dan huruf C termasuk dalam pengertian royalti. Yang kelima, jumlah royalti sebagaimana dimaksud dalam butir 4 yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan adalah A. Sebesar seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak cipta dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf B. Yang B. Sebesar 10% dari bagi hasil dalam hal pemanfaatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf C. Yang keenam, besarnya PPh atas royalti sebagaimana dimaksud dalam butir 5 adalah A. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas royalti sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. B. Sebesar 20% dari jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang terkait. Selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan
mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% dari jumlah bruto atas, A. Sewa, B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik. Untuk yang pertama, sewa. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagaimana merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu, baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Termasuk dalam pengertian sewa tersebut antara lain, yang pertama, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, alat rekreasi, dan olahraga. Yang kedua, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya. Yang ketiga, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi. Selanjutnya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, kantor, dan peralatannya. Selanjutnya, jasa sewa dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya. Selanjutnya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik, dan yang terakhir jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya. Untuk yang kedua, ada imbalan sehubungan dengan jasa. Jasa teknik sebagaimana dimaksud merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi yang A. Pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu seperti pemetaan dan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. Yang kedua, pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya. Yang C, pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang telah ditentukan oleh pengguna jasa. Jasa manajemen sebagaimana dimaksud merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Jasa konsultan sebagaimana dimaksud merupakan pemberian advice atau petunjuk, pertimbangan, atau nasihat profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan, atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Termasuk dalam pengertian jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan tersebut antara lain jasa penyelidikan dan keamanan, jasa analisis dan uji teknik lainnya, jasa arsitektur dan teknik sipil seperti konsultasi teknik, jasa fotografi, dan sebagainya. Untuk poin selanjutnya, bukan objek pajak. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu sebagai berikut. Yang satu, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau ditetapkan diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat A. Dividen berasal dari cabang laba yang ditahan, B. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang
disetor, dan dividen yang diterima oleh pribadi sebagaimana dimaksud dalam bentuk 17 dalam pasal 17 ayat 2C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya poin 4, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa perusahaan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Berikutnya adalah materi penghasilan atas jasa keuangan. Memperhatikan pasal 23 ayat 4 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan, pada prinsipnya mengatur tidak dilakukannya pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan atau pembiayaan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 25/PMK.03/2008 yang mengatur tentang penghasilan yang dikecualikan dimaksud meliputi berikut ini. Yang pertama adalah penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai pengatur pinjaman dan atau pembiayaan. Tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Yang kedua, penghasilan jasa keuangan adalah berupa bunga atau imbalan lain yang dilakukan atas penyaluran pinjaman dan atau pemberian pembiayaan termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Yang ketiga, badan usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 terdiri atas A. Perubahan pembiayaan yang merupakan badan usaha dalam bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang B. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha makro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT atau Perseroan Permodalan Nasional Madani. Berikutnya adalah materi ke-8. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotongan pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya. Yang ketiga, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Yang keempat, pemotong pajak PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, pemotong pajak PPh pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. Untuk berikutnya adalah contoh soal. PT Teman Lama menginvestasikan modalnya dengan cara membeli saham PT Utama Pratama sebanyak 23% dari total saham yang beredar di pasar modal. Sebagaimana biasanya, pada tanggal 4 Agustus 2010, PT Utama Pratama membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Pada tahun 2010, perusahaan membagi laba setelah pajak sebesar Rp75 juta dan dividen yang dibagikan sebanyak 80% dari laba yang diperoleh itu. PT Teman Lama beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99 Kota Semarang. NPWP berikut 02.111.222.1.542.000. Atas penghasilan tersebut, perhitungan PPh pasal 23 dilakukan sebagai berikut. Jumlah dividen yang dibagikan 80% dikali 75 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Penghasilan dividen yang diterima PT Teman Lama 23% kali 60 juta rupiah sama dengan 13 juta 800 ribu rupiah.
PPh pasal 23 sama dengan 15% kali 13.800.000 rupiah sama dengan 2.070.000 rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang materi pajak penghasilan pasal 23. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.